Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kita akan melanjutkan uh, materi yang kemarin sudah kita buat, yaitu menampilkan data buah, ya, data buah ini dengan menggunakan list view dengan sumber datanya dari array seperti ini teman-teman. Nah tampilannya kemarin itu tidak salah seperti ini ya. Nah, begini ya. Sementara fotonya menggunakan foto saya, namanya dari array, lalu keterangan ini manual. Kayaknya jadinya manual seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kalau misalnya ini kita kembangkan supaya dia uh, memiliki gambar sendiri, nama, keterangan sendiri, dan nanti ketika diklik detailnya bisa tampil gitu ya. Maka data ini harus kita ubah terlebih dahulu, teman-teman. Data array ini kita ubah terlebih dahulu dengan format uh, menyesuaikan dari baris dan kolom. Kita akan memiliki ada dua kolom, teman-teman ya, ada dua kolom dan barisnya nanti sejumlah data. Maka untuk itu kita butuh yang namanya ruang di dalam memori komputer, untuk menampung data-data itu sementara sebelum kita tampilkan. Gitu ya teman-teman. Maka butuh yang namanya list ya teman-teman, mungkin pernah dengar list di Java, kalau hilang ini. Seperti apa namanya? Ya array juga, atau seperti kursor, atau teman-teman terbiasa dengan hashmap, itu ada baris dan kolom yang disediakan di dalam ruang komputer, di dalam ruang memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum ditampilkan. Nah, kita menggunakan itu teman-teman. Kita menggunakan map, ya map di sini. Lalu formatnya seperti ini teman-teman. Map ini terdiri dari dua kolom, ya teman-teman. Kolom yang pertama itu string, teman-teman nanti lihat. Kolom yang kedua juga string, seperti ini. Lalu kita tutup ini. Namanya tetap data buah, kita buat ini ya. Lalu ini berarti kalau dia ada gambar, ada nama, lalu ada keterangan, itu berarti terdiri dari kelompok ya teman-teman. Untuk satu item terdiri dari satu kelompok. Ini sebenarnya pepaya ini ada kelompok sendiri. Ya hanya saja karena baru pepaya saja, nama saja yang ditampilkan, maka kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kalau dia berbentuk kelompok, maka dituliskannya begini, teman-teman. Dalam satu kelompok seperti ini. Kita buatnya. Di sini kita tuliskan, uh, katakan foto ya, bloko aja gitu ya. Foto, setelah itu yang kedua, sumber fotonya dari mana? Sumber fotonya kita ambil dari image. Ya, image yang ada di sini, teman-teman. Di dalam sudah ada foto saya buat, cuman sementara ini baru ada foto-foto pahlawan yang nanti kita kembangkan dengan menggunakan pahlawan juga, tapi sama teman-teman ya. Tapi gambar belum ada. Atau kalau bisa sekarang gini aja, ini kita ganti aja jadi pahlawan ya. Kita buat pahlawan di sini. Misalnya kebetulan di sini ada pahlawan teman-teman. Ada Haji Agus Salim, ada dua ini, Ahmad Yani, lalu ada beberapa pahlawan-pahlawan kemerdekaan dan pahlawan revolusi. Nah, kita ambil dua dulu aja ya. Misalnya di sini kita ambil Agus Salim. Seperti ini teman-teman. Ini saya ambil dari internet ya. Lalu atau ini dia sama juga. Lalu Ahmad Yani dan Bung Hatta. Ini foto saya. Lalu kita ambil gambar yang Nasution sama yang gambarnya agak gede aja ya. Nasution sama Ahmad Yani ya, pahlawan revolusi. Oke, itu aja ya teman-teman ya, Nasution, dan kita kembali ke programnya kita ini. Oke, itu aja kita bikinnya pahlawan aja ya, berarti data kita ganti ini, nanti semuanya kita ganti. Data pahlawan aja kita buat ya. Data pahlawan seperti ini.
Oke, setelah ini kita ganti, berarti nama dari array-nya adalah data pahlawan. Lalu foto image-nya kita ambil di sini dari mana? Misalnya nasution.jpg. Nah, itu artinya teman-teman bahwa di dalam uh, PubSpec-nya ini, PubSpec Helm ini juga sudah harus masuk foto-foto ini teman-teman. PubSpec-nya sudah harus masuk foto-foto yang ada di sana. Seperti ini teman-teman. PubSpec Helm-nya ini sudah saya masukkan begini. Ya. Jadi jangan lupa teman-teman masukkannya. Ini juga. Nah, sekarang kita masukkan dua dulu aja ya. Foto sudah masuk. Lalu yang berikutnya ada nama. Nama pahlawan. Jadi kita nyambungkan aja ya pahlawan. Atau NM pahlawan. Lalu nama pahlawannya ini Nasution, berarti kita buat di sini Jenderal Nasution. Lalu nama sudah, yang ketiga itu adalah keterangan. Keterangan kita buat di sini. Keterangan ini berhubungan dengan ya Nasution itu siapa dan apa saja yang berhubungan dengan Nasution gitu ya. Lalu sini keterangan kita bikin di sini Nasution adalah pahlawan revolusi. Jadi ya teman-teman, cuma dia tidak gugur karena digantikan oleh ajudannya Pire Tandian. Oke, sekarang ada satu, terus ini kita hapus saja ini ya. Hapus ini. Yang kedua, ini boleh langsung dipoto aja, di copy, spread. Ctrl C. Lalu di sini kita Ctrl V. Nah, sudah masuk. Siapakah pahlawan yang berikutnya? Kita bikin Ahmad Yani aja di sini. Ahmad Yani, fotonya Ahmad Yani, berarti sesuaikan dengan yang ada di jendela project ya. Berarti sini. Ahmad Yani, di sini sesuai, harus pas ya namanya ya. Ahmad Yani. Lalu pahlawan namanya kita bikin Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani. Lalu keterangan juga dia adalah pahlawan revolusi. Sama, oke. Dua dulu aja. Nanti teman-teman kalau mau kita tambahkan semuanya, ini nanti tinggal kita copy, kita edit, sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan lagi setelah data ini ada? Kita simpan dulu ya. Simpan. Save as. Nah, dia otomatis akan melakukan format seperti ini teman-teman. Ini yang string kolom pertama, ini kolom kedua. Itulah sebabnya kita posisikan begini teman-teman. Jadi dia nanti akan berbentuk kolom dan baris. Ya, berarti ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris pertama, baris kedua, ketiga, dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini map-nya teman-teman ya, kalau di Java sering kita sebut dengan hash map ya. Oke, atau kursor boleh juga disebutkan kursor. Nah, sekarang datanya sudah ada seperti ini. Yang perlu kita ganti ya sesuai dengan yang kemarin itu. Sini teman-teman. Ini kita ganti nih, udah pakai bukan data buah lagi. Di sini juga bukan data buah, tapi ini kita ganti data pahlawan ya, untuk datanya, panjangnya ya, jumlah data yang akan di scrolling. Lalu di sini juga demikian. Ini bukan jadinya data pahlawan juga. Nah, kalau data pahlawan seperti ini, karena dia datanya kan ada 3 ini. Ada foto, lalu ada nama, ada keterangan. Maka kita ambil dari sini. Caranya gini, indeks diikuti dengan
Diikuti dengan ini teman-teman. Indeks diikuti dengan kita mau ngambil nama ya. Nama berarti kita bikin NM, kita bikin NM pahlawan. Nah, NM pahlawan. Gitu ya. Ini juga sama, berarti ini bisa kita copy aja ini ke atas. Kita copy ke atas. Ctrl C, ini kita copy ke atas. Ini ya. Oke, terus untuk keterangan juga sama. Untuk keterangan juga kita masukkan di sini. Nah, ini keterangan. Oke. Data seperti ini. Oke deh. Nah, sekarang kita coba jalankan apakah sudah tampil. Simpan. Simpan. Kita lihat di problem, apakah ada masalah di problemnya. Di problemnya teman-teman seperti ini. Undefined name pahlawan. Oh, ini ada petiknya ya, seperti ini teman-teman. Ini ada petiknya. Kita petik, lalu ini kan kita bikin tadi foto. Ya, sesuaikan dengan nama yang ada di sini. Fotonya P bukan F. Blokoknya. Lalu ini nama pahlawan. Lalu yang di bawah ini keterangan. Kita tulis keterangan. Ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam array ini. Terus masih salah lagi. Argumen type string can. Oh, ini biasanya siapa ini? Can biasa string. Oh, kita tambahkan ada di sini. Tambah pentung. Ngepek ya. Tambah pentung di sini. Ngepek nih. Tambah pentung di sini. Nah, begini teman-teman. Udah tidak ada masalah. Kita lihat di debugnya, kita kosongkan dulu debugnya, setelah itu kita jalankan sekarang. Alt Fs. Nah, ini dia teman-teman, langsung masuk ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini tinggal kita perbanyak. Kita perbanyak ini, setelah kita perbanyak nanti ini sesuai dengan data yang sudah ada, ini akan kita perbanyak. Oke, sekarang teman-teman kita tinggal melakukan perbanyakan penambahan data ini. Ya, nanti kita ubah sesuai dengan namanya. Ya, ini kita copy, ya, karena datanya sama. Dipahami dulu ini ya teman-teman ya, dipahami dulu. Oke ya teman-teman, sekarang setelah dipahami ya, sekarang kita tambahkan datanya sesuai dengan foto yang ada di sini. Ini di copy aja teman-teman ya, copy aja, copy letakkan di bawahnya. Ada kira-kira ini sudah 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya, 12 dulu aja. Oke, sekarang kita ganti sesuai dengan nama-nama ini ya. Yang berikutnya pahlawan. Yang berikutnya kita masukkan adalah setelah Nasution, kita mulai dari atas tidak apa-apa. Agus Salim. Agus Salim. Agus Salim. Bes gitu aja. Agus Salim. Nah, namanya jangan sampai. Agus Salim. Agus Salim adalah pahlawan kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Nanti penjelasannya lahir di mana, pahlawan dari kota apa dan seterusnya, itu untuk lebih detailnya untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran atau informasi pembelajaran terhadap siapa saja ya
terutama anak-anak yang masih dulu di bangku sekolah dasar, ini bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Jadi sistem ini kalau dikembangkan, ya aplikasi ini kalau dikembangkan ya bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa dimanfaatkan untuk uh, pembelajaran bagi anak-anak sekolah dasar. Bahkan orang tua pun masih butuh. Setelah itu Agus Salim, lalu Bung Hatta. Bung Hatta. Bung Hatta. Oh, ini Agus Salim, namanya diganti. Namanya KH. Biasanya KH ya, Agus Salim ya. Agus Salim. Lalu yang ini kita ganti Bung Hatta. Bung Hatta. Ini adalah pahlawan kemerdekaan. Pahlawan proklamator adalah Bung Hatta adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, ini aja dulu. Nah, ini oke, yang berikutnya setelah Bung Hatta kita ganti dengan Nasution. Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Lalu namanya kita tulis Presiden Soekarno. Lalu di sini keterangannya Presiden Soekarno. Kita tulis ini adalah pahlawan, adalah proklamator kemerdekaan RI, ya. Terus simpan dulu ada enggak? Enggak ada ya, kita lihat hasilnya. Biasanya disimpan. Nah, teman-teman masuk nih. Ini sementara ini modelnya begini. Nah, gini ya teman-teman ya, sudah masuk nih. Sekarang tinggal, saya kira ini biar aja lah dulu ya, enggak apa-apa. Nah, tinggal contoh yang ada di sini, kalau diklik gitu ya teman-teman ya. Kalau ini diklik, otomatis menuju ke activity yang berikutnya, yang menampilkan detail daripada Jenderal Ahmad Yani dan Kiai Haji Agus Salim juga seperti itu, dan siapa saja yang kita klik akan ditampilkan detailnya. Itu ya teman-teman ya. Ini dipahami dulu bahwa ini adalah mapping atau array yang dibentuk sedemikian supaya data itu bisa kita gunakan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan disampaikan lewat komen ya. Dan jangan lupa kemarin dibilang di subscribe. Oke, teman-teman, kalau data itu diklik, nah tadi seperti ini. Kalau saya klik, misalnya Jenderal Ahmad Yani atau Nasution, atau salah satu dari item ini, kalau saya klik, maka detailnya akan tampil di activity yang baru atau di halaman yang baru. Caranya teman-teman, di sini di dalam list title ini ada tambahannya lagi di sini. On, nah ini ada beberapa yang bisa kita pilih teman-teman. On focus change, atau on long press, atau on tap. Jadi on tap ini kalau diklik, kalau long press itu kalau ditekan agak lama, iya. Nah sekarang kita menggunakan yang on tap saja ini, on tap, klik, on
tab. Lalu kelanjutannya tab ini apa? On tab ini kelanjutannya kita kontrol space ya teman-teman supaya kelihatan. Nah, on tab itu ada kelanjutannya. Kelanjutannya itu adalah memanggil metode supaya menampilkan data detail dari item yang kita pilih. Nah, maka formatnya kita gunakan seperti ini. Nih, tab, thread. Nah, disinilah letaknya itu teman-teman. Disinilah letak daripada file atau metode yang akan kita panggil. Sini. Lalu tentu kalau kita mau memanggil itu harus ada yang bawa parameter, teman-teman. Jadi sekarang saya pilih, misalnya di sini saya pilih contoh ini ya. Saya pilih Jenderal Nasution. Saya klik. Nah, Nasution namanya, keterangannya itu harus saya bawa. Nah, dibawa sebagai parameter. Gitu. Di sini. Jadi dibawa sebagai parameter ke metode yang akan menampilkan. Jadi metode yang akan menampilkan itu ya sudah kenal, yang kita bawa itu adalah foto, nama, dan keterangan dari data yang item yang kita pilih. Itu ya teman-temannya, dipahami dulu gitu ya. Oke teman-teman, di sini kita isi dengan navigator, teman-teman. Navigator kemana kita akan diarahkan dengan navigator ini. Navigator push, ya, teman-teman. Navigator push, lalu di dalamnya ada konteks dan kontak, teman-teman. Kontak dan root, teman-teman. Ya, rootnya kita ganti dengan rootnya, material root. Nah, terus builder ini, teman-teman, kita ganti dengan control space dulu, control space. Nah, ini kita pilih, ada dua pilihan di sini, yang ada banyak sebenarnya pilihan, tergantung kebutuhannya untuk apa. Kita menggunakan konteks dengan panah ya teman-teman ya, konteks panah. Lalu panahnya ini menuju ke detail, kita buat sini detail pahlawan. Nah, kita buat seperti ini. Nanti detail pahlawannya itu kita jadikan sebagai kelas ya teman-teman. Nah, di sini ada salah nih, metode detail pahlawan is not defined, belum didefinisikan. Itu ya teman-teman. Sekarang kita definisikan. Nah, kita buat di sini. Ya. Detail dengan nama kelas, detail pahlawan. Ya, seperti kita membuat kelas biasa dengan stateless widget ya teman-teman ya. Seperti ini. Ya, kita buat konteksnya, build context, lalu kita sertakan dengan material ya, material app, lalu material app-nya titik koma ya teman-teman ya. Lalu di dalamnya kita bikin home dan scaffolding. Nah, dalam scaffolding kita bikin title ya. Di dalam scaffolding kita bikin up barnya ya. Up barnya itu nanti berisi title dengan teks seperti ini. Kita tulis di sini detail halaman pahlawan. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja. Nanti kalau ini sudah tampil, tinggal kita membawa parameter dari sini. Parameter apa yang akan kita bawa untuk ditampilkan? Oke, ini kita jalankan dulu. Kita jalankan, setelah itu tampilannya kurang lebih ya seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang saya klik salah satu dari item ini. Nah, berarti sudah masuk ini ya, berarti detail halaman pahlawan. Tinggal kita membawa pahlawannya, namanya, keterangannya. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kalau
kita ingin menampilkan detailnya, maka data-data itu harus kita bawa. Nah, di sini kita jadikan sebagai parameter di dalam detail pahlawan ini. Nah, parameternya kita masukkan di sini, teman-teman. Apa parameternya? Parameternya ya berarti data pahlawan ini. Data pahlawan foto. Nah, ini kita jadikan sebagai parameter. Data pahlawan foto. Nah, kita lihat di sini ada lampu. Lampunya apa ini? Create Constructor Detail Pahlawan. Ya, kita bikin ya, karena ini muncul, artinya berarti di dalam detail pahlawan, dia harus diterima juga. Karena kalau kita kirim seperti ini, maka di sana dia harus diterima. Nah, di sini tambahkan seperti ini nih. Nah, ini ya, jadi buat begini. String, nama apa? Data pahlawan. Dia kita tuliskan begini. Ya, biasanya sih dibuat ini. Kita buat namanya this nama dari parameter yang dikirim dari sana, gitu ya. Parameter yang dikirim dari sana itu kita bikin misalnya foto gitu aja lah ya. Lalu di sini teman-teman, karena di sini foto is a field. Ini secara otomatis karena ini adalah konstruktor ya teman-teman ya. Tahu konstruktor? Konstruktor itu adalah nama yang sama dengan nama kelasnya ya. Teman ya, itu namanya konstruktor. Nama metode yang sama dengan nama kelasnya. Oke, photo is not a field in the enclosing. Maka di sini kita butuh yang namanya deklarasi. Kita bikin di sini final string foto. Oke teman-teman ya, seperti ini. Oke, this photo. String can be assigned. Ini tidak dapat diapakan dia bilang. Add null check. Oh, harus ditambah dengan tanda seru teman-teman. Boleh memilih ini nanti tambah seru. Nah, sekarang di problem sudah tidak ada masalah nih dengan menambahkan ini. Nah, sekarang teman-teman, dia masuk, berarti gambar yang ini sudah dikirim ke halaman ini. Nah, di halaman ini artinya kita bisa sudah menampilkannya teman-teman ya. Sekarang di sini kita bikin body. Body ya, kita tampilkan, kita bikin kolom aja deh biar cepat ya, kolom. Lalu di dalam kolom kita buat children. Dalam children ini kita letakkan gambar itu tadi. Gambar itu tadi kita letakkan di mana? Dalam teks. Atau kita menggunakan icon juga bisa, teman-teman. Icon, image assets. Lalu kita tulis di sini string foto. Nah, begini, teman-teman ya. Kita kasih koma, kalau mana tahu nanti ada lagi, pasti ada ya, karena ini baru foto pahlawan yang kita kirim ya. Nanti kan masih ada nama pahlawan, keterangannya, detailnya gitu ya. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita klik Jenderal Nasution. Nah, teman-teman, gitu ya. Sekarang udah berhasil. Supaya dia ada di tengah, caranya gimana teman-teman? Supaya dia ada di tengah, kolom ini kan ada lampu begini. Klik, lalu pilih center. Nah, supaya ada di tengah. Jadi nanti kolom itu otomatis ada di tengah. Kalau kita lihat jadinya nanti seperti ini. Ya, kita jalankan jadi tengah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, supaya ada jarak dengan atasnya ya boleh juga sih diatur ini. Kita bikin dengan menggunakan foto ini diatur dengan kita atur dengan padding. Di atas saja, di atas ini. Kita bikin padding ya. Padding. Ada enggak padding? Kalau di sini enggak ada, di sini mestinya ada. Ini padding enggak ada. Paddingnya di mana?
center nggak bisa ya. Itu lah ada juga ini padding. Oh ini padding, nah, ini padding teman-teman. Nah salah tadi padding. Lalu kita control space untuk melihat padding, kita pakai add insets only aja, lalu sini pilih top. Topnya kita bikin 20 ya supaya ada jarak gitu ya. Kita kasih titik koma. Koma teman-teman, bukan titik koma. Oke, kita lihat hasilnya. Jenderal Nasution. Nah, sekarang ada jaraknya teman-teman ya. Tinggal kita menambahkan di sini nama dari detail yang kita pilih, dari item yang kita pilih, misalnya Jenderal Ahmad Yani. Nah, kenapa seperti ini? Karena dia kebesaran ini teman-teman ya. Kebesaran nanti kita atur fotonya itu 100 saja. Seperti itu ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ini sambil dipahami ya teman-teman. Bagaimana cara kita mengirimkan foto dari halaman ke halaman lain. Nah, sekarang kita tambahkan namanya teman-teman ya, namanya di bawah foto. Tapi fotonya bisa kita atur dulu dengan menambahkan koma di sini ya, koma size. Ya, di mana nih? Foto sini, size fotonya. Oh, size apa width ya? Width kan? Width di dalam, widthnya kita bikin 100, ini otomatis menyesuaikan. Jadinya fotonya itu 100, tapi kalau 100 kayaknya kekecilan teman-teman ya. Kalau kita jalankan, nah dia kekecilan. Ya sekarang Jenderal Ahmad Yani mesti sudah bisa juga saling 150 lah ya. Foto kita bikin 150 supaya tidak kecil-kecil amat gitu ya. Sekarang Jenderal Ahmad Yani ini aja lah 150. Oke gitu ya teman-teman, itu tambahannya. Nah sekarang kalau kita ingin menampilkan nama, itu artinya nama ya kita harus bawa juga sebagai parameter gitu ya teman-teman ya. Nama ini kita bawa sebagai parameter. Nama. Oke, nama. Sekarang di sini kita lihat, dia juga harus dijadikan sebagai apa? Sebagai partisipannya di situ disebut ya. Jadi peserta di sini kita tambahkan di sini final string ya. Nama gitu aja lah. Lalu di sini kita buat parameter, dari sana ditangkap this nama. Oke. Setelah itu ada lagi, kita tambah satu lagi final string keterangan get gitu aja ya. Lalu di sini kita bikin tambahkan this get. Oke. Oke teman-teman, ini kita tambahkan di sini keterangan, ini keterangan ini tambahkan juga di sini sebagai parameter. Oke, gini ya, sebagai parameter. Oke, kita simpan dan setelah kita simpan, sekarang ini enggak ada tutup ini. Kalau ditutup dia yang lain dianggap tidak ikut. Teman-teman perhatikan ini ya, karena ini loh posisi ini ada yang salah. Ini tidak boleh kita hilangkan ya. Nah ini tinggal ini diganti file ini apa ini kurung, lalu ini, lalu apa ini masalahnya dia assign local variable expected file, maksudnya di ini sebentar, ini berarti ada titik komanya atau seperti ini kah yang dimaksudkan, atau ini hanya ini titik koma di 98 ini lalu
keterangan. Apaan sih? Oh, ini bukan di sini, tapi di sini. Kolom expected to find. Ya, teman-teman ini harus berhati-hati apa sih yang dia maksudkan ini. Expected to find ini. Baris 98. Ini sudah benar. Nah, sebentar ya di sana. Oh, ini tutupnya ke sini. Ini tutupnya sini. Ini kok dia dianggap jadinya saya anggap sendiri-sendiri ya. Kok harus kalau ditutup kan nggak mungkin ditutup. Oh, kurang tutup kan tadi sudah ada ya. Oh, kurang tutup ini ternyata teman-teman. Ya ini berhati-hati yang begini ya teman-teman ya. Berhati-hati yang begini. Lalu ini kita kasih titik koma. Berhati-hati, saya tidak perhatikan ternyata material root ini pasangannya belum ada. Kita letakkan di bawah aja supaya dikasih keterangan. Ini untuk material root. Lalu yang ini untuk detail. Oke, kita simpan dulu. Lalu kita jalankan teman-teman. Oh, dijalankan belum? Karena dia harus di bawah sini harus diperlihatkan dulu sini. Lalu di dalam setelah ada image teman-teman di sini di bawah image ini kita bikin misalnya teks ini ya. Image ini di dalam image ya. Ini di luar ya teman-teman. Teks seperti ini. Kita bikin di sini teksnya, lalu dolar nama. Ya. Lalu kita bikin style, text style. Text stylenya kita bikin, font size-nya kita atur. Jadinya 30 ini ya. Titik koma supaya kita bisa buat lagi di bawahnya ini ada teks lagi. Teks lagi ini untuk keterangan. Keterangan sama, kalau keterangan mungkin tidak perlu gede-gede. Text style, kita bikin font size-nya. Font size bisa cukup buat sini mungkin 15 lah. Oke, sekarang teman-teman kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Oh, tok. Nah, sekarang kita pilih Jenderal Ahmad Yani, klik. Nah, muncul dia teman-teman ya. Nih, nah, kok Nasution adalah pahlawan revolusi, berarti ini datanya di atas belum tepat ya. Agus Salim sudah benar. Bung Hatta benar. Oh, ini berarti keterangannya mungkin belum diganti. Presiden Soekarno. Oke, ini ya teman-teman ya, menarik ya. Nah, sekarang ini tadi mana ini datanya kita lihat dulu. Ini masalahnya Ahmad Yani. Ini Jenderal Ahmad Yani. Ini kita ganti adalah pahlawan revolusi. Oke. Jenderal Nasution ya, ini ada jenderalnya. Oke, sekarang kita jalankan lagi, kita lihat hasilnya teman-teman. Nasution, supaya ada jaraknya bisa juga dikasih jarak antara gambar dengan tulisan ini ya teman-teman ya. Jadi kita buat seperti ini, gambar dengan tulisan, berarti di sini di teman-teman ya. Sebelum teks kita kasih size box. Ini ada size box. Size box, kita bikin height-nya. Height-nya kita bikin 20 lah ya. 20. Oke, kita lihat hasilnya. 20 ada koma ini. Jangan salah. Kalau enggak dia tidak dieksekusi. Salah, dikit salah.
Nih. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa juga diatur ini. Jadi kalau bisa nanti keterangan ini, detailnya ini teman-teman, misalnya Jenderal Nasution lahir di mana, pahlawan apa, keterangan-keterangan apa semuanya yang eh, pernah dilakukan oleh Jenderal Nasution bisa kita buat di sini sebagai pembelajaran untuk anak-anak sekolah, ya terutama eh, kita yang ingin mengerti dan mengetahui pahlawan revolusi yang bernama Jenderal Nasution. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, ya, detail menampilkan data di list view dan menampilkan detailnya. Arraynya seperti ini teman-teman ya, saya tidak jelaskan lagi karena di awal-awal sudah saya jelaskan. Teman-teman, silakan untuk mencobanya jangan langsung gunakan banyak data, silakan gunakan sekian data. Jangan lupa bahwa image ini sudah kita gambar dulu semuanya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Selamat mencoba, semoga sukses. Dan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan teman-teman uh, ketik di bawah di daerah komentar. Dan jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe ya supaya nanti ada notifikasi untuk video yang berikutnya ya teman-teman ya. Di subscribe. Oke, seperti itu ya teman-teman ya.